Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan Saudara. Berkat anugerah Tuhan kita pagi ini bisa berkumpul kembali di dalam ibadah kita. Sungguh Tuhan sudah memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita dengan ajaib. Pagi ini kita mari bersama-sama bersehati untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami bersungguh bersyukur Tuhan untuk seminggu yang telah kami lalui. Kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, di setiap kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan sungguh pimpinan Tuhan yang ajaib Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa, pagi ini kami bersyukur bisa dikumpulkan kembali Tuhan dalam satu ibadah Tuhan. Kami datang rindu Tuhan untuk datang menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dengan hati yang terdalam Tuhan menyatakan cinta kasih kami kepadamu Tuhan, mulai puji-pujian Tuhan. Kami percaya di dalam pujian juga Tuhan ada kuasa Tuhan bagi mereka yang membawa beban berat Tuhan, persoalan di dalam hidupnya Tuhan boleh terlepas Tuhan, boleh dibebaskan Tuhan. Kami Tuhan semua ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan pujian kami. Mari Bapa, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kau mengurapi kami semua Tuhan, baik kami yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Mari Bapa, satukan hati kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga Tuhan yang melindungi jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tibakan Tuhan dengan selamat di tempat ini, dan boleh bersama-sama kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Kau layak menerima pujian sembah kami Tuhan. Kami mau persembahkan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Amin saudara, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Di dalam hidupku selalu
baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, katakan, Yesus, Engkau Yesus yang baik. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami katakan Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sembahlah Dia, sembah. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu selain sembah kepadamu Tuhan. Ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Selalu ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Kau adalah sahabat kami yang setia dan selalu menemani kami. Ada satu sobatku, yaitu Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
wanita saja, ada satu sobatku. Pria katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh bersuka cita pagi ini. Kita merasakan kehadiran Tuhan memenuhi ruangan ini. Kita lebih lagi untuk memuji menyembah Dia. Bapa kita juga adalah Bapa yang sungguh setia. Haleluya. Kita sembah Dia, muliakan Dia. setiamu, Kau
jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan setiamu, kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kau senang, Kau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran Tuhan yang melawat kami semua Tuhan, memberkati kami. Kami sejahtera Engkau berikan setiap kepada kami Tuhan. Saat ini saatnya kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami ini berkati lebih lagi Tuhan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini. Biar itu boleh menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Mari Bapa, Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Bapak Gembala Sidang kami Pak Yohanes Tuhan, Kau berkati. Berikan Tuhan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami siap Tuhan untuk ditabur oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Gembala Sidang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada ibadah pada pagi ini. Kita bersama-sama bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam keadaan dunia yang demikian kacau. Kami bisa merasakan kasih dan setia Tuhan yang luar biasa, pimpinan pemeliharaan Tuhan. Amin saudara, amin. Kita akan nyanyikan dulu satu pujian untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Aku siap. Aku siap. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini, saat ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadat kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa mohon berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang diberikan izin oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bukakan hati seluruh jemaat kami supaya mereka bisa menikmati anugerah Allah. Firman Allah yang akan membimbing kita di dalam ibadah kita pada pagi ini, khususnya dalam keadaan zaman yang begitu buruk ya Tuhan, di mana-mana terjadi kekacauan, tapi kami yakin bersama-sama dengan Tuhan dan dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan tetap menyertai kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kenapa saya seringkali kalau memimpin menyampaikan firman Tuhan, mengajak saudara menyanyikan Aku Siap. Kita mengharapkan sesuatu yang indah, nasihat yang indah memang Tuhan berikan. Tetapi cara yang Tuhan berikan itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan keras, tegas. Begitu juga pada pagi ini, biar saudara dengan hati terbuka menerima nasihat daripada firman Tuhan. Saya persilahkan Nancy akan membacakan beberapa ayat untuk pagi ini. 1 ayat 1 sampai dengan 13. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik,
disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sudah? Oke. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ini sudah dipersiapkan berbulan-bulan. Ya, saya berdoa pada pagi ini mohon supaya Tuhan akan memimpin. Temanya adalah unsur-unsur penting dalam kepemimpinan Kristen. Kita akan belajar visi dan misi dari gereja supaya bisa mengerti. Yang disebut dengan pimpinan secara organisasi saya. Tapi tadi di dalam ayat yang sudah kita baca, di bawah pemimpin itu ada diaken-diaken. Itu nama lain dari Alkitab ini untuk majelis gereja. Jadi punya tanggung jawab yang sama sebagai pemimpin. Kalau misalnya saudara berada di perusahaan, memimpin perusahaan, bekerja di mana, ibu-ibu, bapak-bapak, lalu satu saat ada yang datang kepada saudara minta pimpinan, bertanya sesuatu masalah yang rohani. Apa saudara berkata, itu mah bukan tanggung jawab saya, itu mah tanggung jawab Pak Yohanes? Tidak seperti itu, sebab ada firman Tuhan yang saya sering kali bacakan, Matius 5 ayat yang ke-16. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Di mana saudara berada kalau ada orang yang ingin mendapatkan pimpinan? Itu berarti saudara dipakai oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan membimbing orang yang bertanya kepada saudara. Bukan tunjukkan, nanti datang saja sama Pak Yohanes, ya rumahnya jauh dan sebagainya, nggak tahu bagaimana mungkin bisa seperti itu. Di hadapan ada saudara, saudara jadi pemimpin. Jadi bukan saya jadi pemimpin, tidak, Tuhan sudah menyediakan semua. Ayatnya jelas, kalau sudah membaca 1 Petrus 2 ayat 8-9. Ya, di sini tidak dicatat tapi saudara bisa baca. 1 Petrus 2 ayat 8 dan 9. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat, firman Tuhan mengatakan kamulah bangsa yang terpilih. Apa cuma saya sebagai gembala sidang? Semua bersama dengan jemaat ini yang dulu orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Itu anugerah Allah, dipanggil menjadi imam. Bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan. Dijadikan imam-imam untuk menjadi penolong membimbing orang lain. Jadi bukan cuma pribadi, seluruh orang yang percaya. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini. Jadikan seluruh bangsa muridku dan baptis dia di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Nah, mengenai baptisan ini baru urusan intern gereja. Yang bisa melaksanakan itu
bukan anggota, itu pimpinan gereja, organisasi yang sudah mengatur itu. Jadi datang kepada pengurus, laporan dan kemudian dikumpulkan, diberikan bimbingan atau kateksasi selama berapa bulan, baru kemudian dibaptis. Kenapa mesti dibimbing berbulan-bulan? Ya, supaya mengerti, jangan ada orang dibaptis langsung kemudian masa bodoh dengan kehidupannya. Mau berbuat ini, pokoknya saya mau udah dibaptis, surat baptisannya. Ya, di sini menjadi pemimpin atau pimpinan yang benar bukan hal yang mudah. Supaya berhasil, pemimpin perlu memenuhi kriteria yang alkitabiah. Siapa orang yang akan memimpin orang yang lain, ya, butuh kriteria yang alkitabiah, syarat-syarat yang alkitabiah, bukan secara jasmani diatur oleh manusia, tapi dari Alkitab. Ada syarat-syarat, ya. Syaratnya yang paling utama, orang yang menjadi pemimpin itu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, baik dengan cara sederhana, baik dengan cara yang luar biasa. Itu semua pimpinannya berasal dari Allah, bukan daripada manusia, berasal daripada Allah. Jadi saudara sekalian, saudara juga dipimpin oleh Tuhan. Saudara juga mempunyai tugas walaupun hanya sebagai jemaat. Satu hari nanti saudara akan ingat, iya ya. Kalau misalnya saudara berjalan-jalan di Tegalega, ya sana ketemu dengan teman saudara bukan Kristen, ya, lalu berjalan dengan saudara, tanya-tanya seorang Kristen, kalau saudara tidak pernah peduli, saudara tidak bisa membimbing. Jadi berkat bukan hanya pemimpin, tapi saudara yang sudah dipimpin sebagai jemaat pun, sebagai majelis gereja perlu menjadi pemimpin di sini. Dan untuk menjadi pemimpin yang baik, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, ya, mengutamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Sekarang saya tunggu dulu, saya ingin bertanya, berapa umur gereja Tuhan di dunia ini? Berapa tahun? Siapa yang tahu? Kalau gereja Bethesda, saya tahu hitung dari 65 sampai sekarang. Ya, gampang. Walaupun tidak sepenuhnya ini, tapi gampang. Lihat aja kalender sekarang tahun berapa. Itu tahun kalender itu dipakai tahun Kristen. Ya, jadi Kristiani tanggalnya itu dipakai. Ya, yang tulis menurut penanggalan itu umur gereja itu 2022 tahun, tetapi sebenarnya lebih. Kenapa saudara-saudara? Kita akan lihat dulu gereja lahir pada hari apa. Di dalam Alkitab sudah ditulis, kalau saudara tidak pernah membaca, saudara tidak tahu. Dari situ kemudian berkembang gereja Tuhan. Hari Pantekosta, baca di Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua. Saat itu murid-murid Tuhan berkumpul di sebuah loteng. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu tunggu di Yerusalem sampai aku memberikan kepada kamu berkat Tuhan. Mereka berkumpul di sana, murid-murid yang kemudian menjadi rasul-rasul. Banyak berkumpul di sana. Dan satu hari Roh Kudus turun seperti pecahan-pecahan api, ya, bergerak kemudian hinggap di atas kepala mereka, dan mereka langsung berbicara dalam bahasa roh. Bukan dibuat-buat oleh manusia. Kalau bahasa roh dibuat-buat oleh manusia itu ngaco segala macam. Ini roh Allah menggunakan bahasa manusia, tapi bukan yang dipelajari oleh mereka orang Yahudi. Lalu orang yang di jalan itu mendengar, ada apa itu ramai-ramai di atas? Ya, langsung ada orang yang antipati mungkin dengan mereka, mengatakan mereka ngaco, mereka gila. Ya, tapi ada orang-orang yang lain bangsanya, ada orang Itali dan sebagainya. Ya, mereka duduk berdiri di sana mendengarkan. Dengar itu, dengar. Mereka berbicara dengan bahasa Itali, bahasa Romawi, bahasa yang lain-lain. Memuliakan nama Allah. Baru mereka berhenti di sana dan kemudian mereka mendengarkan. Itu kuasa Roh Kudus. Lahirnya
hari Pentakosta lahirnya gereja Tuhan. Roh Kudus turun, jadi bukan andil seseorang, itu kuasa Allah, lahir gereja Tuhan. Dan setelah itu gereja bertumbuh-tumbuh mulai dari orang-orang, dari rasul-rasul itu atau murid Tuhan. Ya, bertambah-tambah orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Sampai banyak sekali yang percaya. Lalu orang senang. Kalau orang banyak yang bertobat itu senang gitu. Belum tentu. Mereka tinggal di Yerusalem dan banyak orang yang percaya kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Yang paling tidak senang, paling tidak suka dan kemudian melakukan penganiayaan kepada murid-murid Yesus. Siapa? Orang Farisi, orang Yahudi. Penganiayaan sudah baca di dalam Kisah Rasul-Rasul. Mereka dianiaya dan sebagian besar murid-murid Tuhan selain rasul-rasul mereka keluar dari Yerusalem. Tapi waktu mereka keluar dari Yerusalem mereka tidak tutup mulut dan dengan ketakutan mereka memberitakan firman Allah. Salah satu Filipus, dia ke daerah Samaria, itu bangsa Israel pecah waktu zaman Salomo. Setelah zaman Salomo pecah menjadi dua kerajaan, satu di Samaria, satu di Yerusalem. 12 suku jadi kemudian bermusuhan. Dia datang ke sana memberitakan firman Tuhan. Terjadi KKR yang luar biasa. Sampai Petrus datang dari Yerusalem membantu KKR ini. Luar biasa. Sampai ada orang tukang sihir bertobat dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu luar biasa, itu gereja. Dan kemudian berjalan kita melihat dalam Kisah Rasul-Rasul, Saul atau Paulus ini dia orang Farisi, dia jahat dengan orang Yahudi yang lain, memakai tentara Romawi menganiaya gereja Tuhan. Tapi Tuhan memberkati. Sekarang saya tanya, kenapa Tuhan izinkan aniaya? Kan mereka sudah senang tinggal di Yerusalem. Ingat perintah Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan naik ke surga. Pergi ke seluruh muka bumi beritakan Injil, bukan berkumpul di sana. Pergi ke seluruh muka bumi. Jadi gereja jangan berbangga-bangga gerejanya, banyak jemaatnya kumpul di sana, duitnya juga jadi banyak. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak yang melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan baik-baik, ini tulisan dari seorang murid Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos, namanya Yohanes. Dia dibuang ke Pulau Patmos, murid Tuhan Yesus, dan di sana dia diberikan vision oleh Tuhan. Gereja di Asia, ya hanya satu yang berkenan kepada Tuhan. Gereja ini gereja Laodikia, bukan gereja yang berkenan kepada Tuhan. Justru Tuhan menegur melalui firman Allah. Kamu miskin, kamu buta, dan kamu bertelanjang. Padahal dia berpameran, ya, mengatakan kami gereja yang kaya raya, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi Tuhan berkata kamu miskin, kamu buta, kamu bertelanjang. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan, tengok aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jadi Tuhannya bukan ada di dalam gereja, tersingkir di luar di pintu gereja mengetuk-ngetuk. Dan Tuhan berkata, barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku masuk ke dalamnya, tinggal bersama kamu dan makan bersama dengan kamu. Jadi untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan harus membuka hati ini. Membuka hati ini bukan membuka mulut,
gede suara di mana-mana tadi, tapi tidak ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Bukan itu yang dikehendaki. Sampai Tuhan tersingkir dari gereja ini. Kamu suam kuku, panas tidak, dingin pun tidak. Ya. Jadi kadang-kadang terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena apa? Motivasinya sudah tidak benar. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Teruskan. Inilah unsur-unsur yang penting dan alkitabiah. Kepribadian, Kisah Rasul 13 ayat 2. Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, saudara perhatikan baik satu ayat di sana. Untuk menjadi berkat ini harus sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Bukan ambisi pribadi. Ya, sekarang di akhir zaman ini banyak orang melayani pekerjaan Tuhan karena ambisi pribadi, karena tidak mempunyai mata pencarian. Saya berkhotbah sana. Dari saya sejak duduk di sekolah teologi, saya memperhatikan setiap orang yang belajar bersama di dalam sekolah Alkitab. Tidak semua mereka keluar dengan selamat lalu kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan Injil. Kalau bukan panggilan daripada Tuhan, kehendak Tuhan, sulit. Jadi bukan ambisi pribadi. Pengenalan akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan bagi pribadi. Efesus pasal 1 ayat 15-17. Mengerti kehendak Tuhan bagi pribadi kita. Itu yang perlu penting. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu tentang semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi, bukan fasih lidah. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi, sebab yang akan diberitakan kepada setiap manusia adalah tentang Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengenal kepribadian Tuhan dan tidak lahir baru, tidak mungkin. Terus kemudian hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Dan orang ada bangga, saya jadi majelis gereja, saya jadi hamba Tuhan. Wah, indah, dekat sekali. Tapi dengan tetangga gak akrab. Dengan jemaat kurang akrab. Itu salah. Ada seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Guru atau rabi, bagaimana saya bisa menikmati kerajaan surga? Lalu Tuhan berkata, apa yang ditulis di dalam hukum Taurat? 10 hukum dijadikan satu yang sederhana. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap sepenuh jiwamu. Dan teruskan. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini firman Allah. Tapi ahli Taurat ini berpikir, kalau Allah boleh. Tapi kalau saya mengasihi sesama manusia, bagaimana mungkin saya kan ahli Taurat, orang terpelajar, orang punya pimpinan. Bagaimana saya mesti bergaul dengan tukang pajak dan sebagainya, ya. Hamba orang-orang asing, orang Roma pada saat itu, seperti Sakyus, dibenci sekali. Ya. Dia nanyakan siapa sesama manusia itu kepada Tuhan, siapa ahli Taurat tahu firman Allah tapi tidak tahu siapa sesama manusia. Kalau kita sebagai orang Kristen tahu Tuhan tapi dengan sesama, misalnya dengan tetangga, kalah kemusuhan. Saudara-saudara, kembali kepada gereja Tuhan dulu. Setelah bertumbuh bukan mudah, banyak, tapi Tuhan tetap memelihara. Satu hari tahun 111
Masehi, seorang kaisar di Roma. Ya, dia mengumumkan bahwa agama Kristen diakui sebagai agama negara. Konstantinus kalau tidak salah namanya. 111 Masehi. Jadi agama Kristen sekarang penanggalan pakai agama Kristen itu ya dasarnya bukan ini lebih ya, yang 111 itu tidak dihitung sebab baru diakui itu lalu merambah ke dunia ini. Dan sejak itu tidak ada lagi penganiayaan kepada orang-orang di Roma. Sebelumnya mereka yang Kristen dianiaya melalui film-film saya nonton waktu remaja, diadukan dengan binatang-binatang buas di arena. Ditonton orang banyak bagaimana orang Kristen itu sampai mereka ibu-ibu berpelukan dengan ketakutan lalu singa mencakar, merobek-robek tubuh mereka. Itu orang Roma. Tapi sejak itu tidak lagi. Oh, mereka senang. Tapi jangan dulu bersuka cita. Justru keadaan yang memudahkan ini memberi kesempatan masuknya ajaran-ajaran yang sesat ke dalam gereja. Sekali lagi kita teruskan. Mengenal Allah dan mengenal sesama manusia. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jikalau seorang mengatakan aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya sesama manusia, dia berdusta. Bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan sementara yang dilihat dibencinya? Ayatnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21. Tidak usah dibaca, saya sudah katakan itu. Barang siapa mengatakan aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, dia berdusta. Tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dibencinya. Ya. Memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas itu dari Tuhan visinya, bukan dari akal budinya sendiri. Satu ayat saja. Ya. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau tidak ada wahyu langsung dari Tuhan, biarpun dia mengaku pendeta, hidupnya akan tersesat. Untuk satu pelajaran bagaimana pentingnya kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tidak bermain-main. Memiliki motivasi yang benar. Kasih Kristus yang telah dialami secara pribadi, memiliki motivasi yang benar, dan kemudian ya kasih Kristus yang dialami secara rohani, lahir baru, pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita teruskan ya. Sikap dan sifat ini yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjadi pemimpin yang namanya Kristen. Jadi bukan saya saja, tetapi semua jemaat satu hari kalau disuruh memimpin orang yang mesti dengan baik-baik. Ya, sikap dan sikap. Jadi teladan dan contoh yang baik. Ayatnya tadi sudah diberikan. Kalau dia gembala sidang, dia harus memberikan contoh yang baik. Perilakunya, jangan istrinya 2, 1. Ya, di sini sikap dan sifat. Jadi teladan dan contoh yang baik. Bisa bekerja sama dengan baik. Inisiatif untuk menemukan dan mendapatkan kasih. Memberikan kasih. Jadi bimbing umat itu dengan kasih, dengan hati yang sungguh-sungguh. Berikutnya, memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi yang memimpin firman Tuhan termasuk jemaat saudara harus mempunyai pengetahuan firman Allah.
Walaupun tidak sekolah teologi, jemaat sedikitnya tahu dengan pendengaran setiap minggu ini. Kalau satu hari ada seorang bertanya begini, oh saya tahu ayatnya ini. Ini penting, kenapa disuruh belajar baca Alkitab dan sebagainya. Itu salah satu. Memiliki pengetahuan tadi sudah, itu butuh. Sekarang ini setiap hamba Tuhan butuh sekolah teologi, tapi bukan utama. Yang penting panggilan Tuhan dan sungguh-sungguh dibentuk. Pemimpin Kristen harus selalu melengkapi diri dengan pengetahuan firman Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Memiliki keterampilan. Ya, memiliki keterampilan. Saya juga diberikan keterampilan ya. Kalau beli makanan di roda-roda itu pasang meja di gang ini, nggak enak makanannya. Mending masak sorangan. Saudara beli kentang itu, kentang telur ya, 5.000 cuma secomot. Saya ada beli kentangnya 2 segede gini, masak sendiri gampang kok, bikin kentang telur, samangkok gede, nggak habis 2 hari makan itu. Lebih baik masak sendiri. Kadang-kadang saya beli nasi malas, makannya sedikit, seringkali terbuang. Tapi beli dari tukang masak nasi ini, kadang-kadang 1 hari saya makan keras pisan nasinya. Lah kembali lagi saya kerja sendiri masak nasi. Tuhan berikan keterampilannya sehingga tidak membebani orang. Saya berusaha untuk itu. Dan juga di dalam masa kerohanian ya. Harus selalu melengkapi diri dengan pengetahuan firman Allah. Dan kepemimpinan memiliki keterampilan ya. Tadi sudah. Karunia rohani ya, dan bakat alami dengan kerja terampil. Pembinaan orang-orang jemaat yang dipimpinnya, dari jemaat sungguh-sungguh dipimpin dan dibina. Tugas-tugas manajerial. Ya, manajerial, pimpinan gereja. Jadi yang bekerja bersama-sama sebagai evangelis itu juga harus mendapatkan pimpinan dari pimpinan. Kalau misalnya begini-begini, jadi jangan salah mengerti kalau misalnya saya menegur, menasihati, jangan berkata begini, saya mah bebas kan, saya mah cuma pengurus, saya mah bukan orang gereja, kerja full time di gereja, bukan seperti itu. Menerima saja tugas itu yang diberikan, itu harus dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, melakukan dengan yang terbaik. Bukan soal materi dan sebagainya, tidak. Ya, bukan soal itu. Seumur hidup saya sudah berjanji kepada Tuhan, hanya satu yang saya akan minta daripada Tuhan. Saya akan mati. Saya pernah cerita bagaimana Tuhan memberikan penglihatan waktu saya akan keluar dari sekolah teologi tahun kedua. Bukan saya mementingkan materi, tapi saya ingat mama saya. Kasihan. Dari kampung itu habis semua dibakar. Suami mati tidak ketemu, juga mayatnya tidak ketemu. Padahal sampai terakhir di rumah kosong. Setelah bubaran pagi-pagi, engkau saya mencari ke rumah yang kosong ini. Nggak ada di sana mayatnya. Mungkin diseret orang penduduk itu, dilempar ke sungai, kita tidak tahu. Pergi ke Bandung. Mama saya pendidikannya tinggi, kelas 1 SD. Ya, jadi tidak bisa membimbing anak-anak. Dan sekarang berada dalam keadaan seperti itu, lalu saya ingat saja, saya berpikir saya akan pulang, saya akan bekerja aja. Padahal seumur hidup saya belum pernah bekerja menjadi kuli. Walaupun saya kalau ditanya sedang berjalan, reka mana, rek kuliah, kata saya, rek kuliah. Jadi bukan kuliah, rek kuliah. Tapi saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak izinkan. Saya diberi vision yang luar biasa dari awal sampai terakhir. Jadi saya melayani, saya sudah berjanji, saya serahkan. Saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan pelihara 2 rumah yang dimiliki, itu anugerah Tuhan. Yang terakhir yang saya miliki, yang saya tinggali sekarang ini, itu anugerah Tuhan, pulang dari Israel. Ya, orang lain mau pamer diri, saya mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan minta pimpin selama di Israel, saya bisa membimbing orang-orang Katolik, membimbing mereka dengan kebenaran firman Tuhan supaya tahu firman Tuhan.
Pulang saya berdoa, Tuhan berkati, uang sisa diberkati, dolarnya naik dari 2.500 menjadi 15.000. Dan ada uang, dan kemudian saya tambah belikan rumah di gang Tepus. Tapi kemudian saya pindah kembali ke sini. Dan saya pindah ke sini beli rumah ini yang sekarang ditinggali oleh Icuan. Itu yang pertama saya beli. Itu semua anugerah Tuhan. Luar biasa. Ya. Luar biasa, Tuhan akan menolong memberkati gitu ya. Pemimpin Kristen harus telah mengalami pembaharuan hidup dan kelahiran baru. Terus yang terakhir, jangan dilupakan dukungan jemaat-jemaat. Dengar baik-baik, saudara, jemaat-jemaat mempunyai tanggung jawab. Bukan seperti ada yang saya dengar itu, pengennya ngatur. Nah, saudara-saudara, jemaat dan pemimpin bekerja bersama-sama kalau ingin supaya gereja ini maju. Tidak dibiarkan, saya bodohlah pemimpin sendiri. Kalau ada apa-apa, ya biarin aja sendiri. Jadi saudara-saudara, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Keadaan zaman seperti apapun, susah apapun, berdoa di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin saudara. Tuhan Maha Kasih, Maha Murah. Dia akan menolong. Kalau dia menolong memelihara saya, menolong memelihara saudara. Tapi yang penting saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita akan akhiri firman Tuhan dengan satu nyanyian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami, hamba bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami bisa bersama-sama duduk diam di dalam rumah Tuhan, menikmati anugerah Allah, mendengarkan firman Allah. Tuhan, hamba berdoa mohon Tuhan meteraikan dan sempurnakan apa yang sudah sampaikan bagi jemaat ini, supaya firman Allah ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh akan bekerja menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pakai bukan hanya sekedar pengurus-pengurus yang resmi menjadi pengurus gereja ini, tetapi seluruh jemaat kami. Pakai dimanapun mereka berada untuk menjadi berkat bagi sesama, menolong jiwa-jiwa yang lain yang belum percaya melalui kesaksian hidupnya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi ini. Tuhan akan memberkati mereka sekalian. Biar mereka pulang dari tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan damai sejahtera. Dan hamba juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit, baik yang masih terganggu karena wabah virus corona. Jamah mereka dan berikan kesembuhan yang sempurna. Yang dilayani secara online, Tuhan akan tetap memberkati. Satu saat Tuhan memberikan
saat yang indah untuk kami bisa bersama kembali berkumpul. Sebab satu hal yang sering kali kami lupakan, hubungan kasih di antara sesama. Firman Allah sudah mengatakan, jikalau seorang mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia berdusta. Tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang kelihatan, tapi manusia yang kelihatan tidak dikasihi. Jadi harus mengasihi juga sesama. Tuhan tolong penuhi seluruh jemaat kami dengan damai sejahtera. Dimanapun mereka kelak akan berdiam atau bekerja, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, berkati yang dalam keadaan sakit, jamah dan berikan kesembuhan yang sempurna. Dan Tuhan memelihara, mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka, jasmaninya dan rohaninya. Istimewa buat yang sudah dalam usia lanjut. Biarlah kuasa Tuhan sendiri akan memberkati mereka dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tuanya dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, kami akan pulang, kami akan meninggalkan gereja ini dan pulang ke rumah masing-masing. Mohon Tuhan akan pimpin di dalam perjalanan. Bungkus dalam kuasa darah Tuhan, penuhi dengan damai sejahtera, supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan sekarang saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pulang saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.